Wanita yang kini berusia 28 tahun itu kemudian kembali ke kamar utama, memutuskan untuk tidur seorang diri karena tidak tega jika harus membangunkan suami. Beberapa jam kemudian, Barah membuka mata, mengedarkan pandangan meski dalam pencahayaan yang minim. Akhirnya menyadari bahwa ia masih berada di kamar putrinya. Melepaskan pelukan, kemudian bangkit dan turun dari ranjang. Bara sudah hendak mengangkat tubuh Kenzo, tetapi urung. Nggak apa-apa deh, biarin aja Kenzo di sini. Dia kalau dipindahin pasti bangun. Bara akhirnya membiarkan Kenzo dan Keandra tidur di sana. Setelah itu ia pun keluar dari kamar. Ketika tiba di kamar utama, ia melihat sang istri sedang tidur meringkuk seorang diri. Perlahan naik ke atas ranjang dan masuk ke dalam selimut yang sama, mengecup kening istrinya, kemudian kembali tertidur sambil memeluk ibu dari anak-anaknya itu. "Kenapa kamu gak bangunin aku tadi malam, sayang?" tanya Barah pagi itu ketika sang istri sedang memakaikan dasi. Ia tahu Anissa pergi ke kamar Keandra karena penerangan di kamar itu sudah berganti menjadi lampu tidur. Ketika ia bangun, "Aku gak tega lihat Mas tidur nyenyak sama anak-anak. Tapi kan gak aku bangunin juga, Mas bangun sendiri terus pindah ke kamar." "Iya sih, tapi pas aku ke kamar kamunya udah tidur. Mas pasti pindahnya udah malam banget. Aku sempat nungguin tapi masnya nggak nongol-nongol. Akhirnya ya udah aku tidur aja karena emang udah ngantuk juga," sahut Anissa. "Kamu mah curang." Anissa terkekeh. "Kalau Mas memang butuh sesuatu, kenapa nggak bangunin aku? Kamu lagi tidur nyenyak gitu, aku mana tega bangunin kamu," jawab Bara. "Nah sama aja berarti aku juga nggak tega bangunin Mas. Ini pasang dasinya udah selesai dari tadi, terus kapan aku mau dilepaskan?" sindir Anissa karena sang suami masih memegang pinggangnya. "Aku harus bikin sarapan loh." Dengan terpaksa Bara pun melepaskan sang istri dan membiarkan wanita itu keluar dari kamar guna menyiapkan sarapan untuk dirinya dan anak-anak. Sementara ia sendiri merapikan pakaian dan bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Setelah memastikan tak ada barang yang tertinggal, Barah keluar dari kamar, meletakkan tas kerja di atas meja ruang tengah, lalu menghampiri istri yang masih ada di dapur. "Anak-anak belum ada yang keluar." Anissa menoleh ke arah meja makan yang ternyata masih kosong. "Iya, kayaknya mereka masih di kamar deh, Mas. Coba aku lihat dulu ke sana. Takutnya mereka malah pada ketiduran habis sholat subuh," ujar Barah kemudian pergi ke kamar putrinya, berdiri dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian Keandra muncul dan sudah memakai seragam lengkap. "Selamat pagi ayah," sapanya. "Selamat pagi juga putri kesayangan ayah yang cantik," balas Barah sambil mengecup puncak kepala putrinya. "Tunggu di meja makan Ki, ayah mau ke kamar Ken dulu." "Iya ayah." Pasangan ayah dan anak itu berpisah di sana. Keandra pergi ke meja makan sementara Bara mendekati pintu kamar putranya, baru saja akan mengetuk pintu. Itu sudah lebih dulu terbuka. "Ayah kira Ken ketiduran habis sholat, makanya belum keluar juga buat sarapan," komentar Bara saat melihat putranya di sana. "Enggak ayah, hanya itu yang Kenzo katakan." "Ya udah, ayo Ken sama ibu udah nunggu di meja makan." Anak laki-laki itu mengangguk menyambut uluran tangan sang ayah dan membiarkan pria itu menuntunnya. Sampai di meja makan, mereka pun duduk bersama. Di hadapan sudah ada piring berisi menu sarapan hari ini. Kenzo duduk kemudian menutup mulut ketika ia menguap. Anissa menyadari hal itu lalu bertanya pada anak lelakinya, "Ken, kok pagi-pagi udah nguap? Memangnya masih ngantuk? Tadi malam aku gak bisa tidur ibu. Keandra nendang aku terus, tidurnya juga gak bisa diam, banyak gerak." "Aduh Kenzo," Keandra mendelik sebal pada sang adik. "Itu salah kamu sendiri, kenapa tidur di kamar aku?
Kan kamu yang ngajakin aku dengerin cerita ayah, makanya aku juga nurutin aja. Taunya malah ketiduran. Kenzo balas menyalahkan sang kakak. Itu salah kamu, kenapa harus ketiduran? Sudah, di meja makan kok malah pada berdebat. Lebih baik sekarang kalian sarapan dulu. Habis itu ayah antar kalian ke sekolah. Kalian kan saudara, jadi tidak boleh bertengkar, apalagi saling menyalahkan. Jangan ada masalah yang dibesar-besarkan. Barah melereh perdebatan di antara kedua anaknya. Mas, tadi malam memangnya cerita apa sama anak-anak? Kok mereka bisa sampai tidur di kamar Kean? Anissa bertanya saat sedang dalam perjalanan menuju panti. Ia minta suami mengantarnya ke sana karena merasa tidak nyaman berada di rumah besar sendirian. Sebenarnya ada asisten rumah tangga, tetapi hanya beberapa jam saja mereka bekerja. Cerita waktu kita pertama kali ketemu, jawab Bara. Anissa mengernyit. Yang baju Mas ketumpahan minuman? Iya, angguk Bara. Aku yakin tuh Mas nggak cerita sama mereka pas bagian Mas yang nyebelin, tuding Anissa. Bara terkekeh. Mereka nggak perlu tahu kalau ibunya dulu judes. Aku judes? Cuma Mas loh yang bilang kayak gitu, sahut Anissa. Pria itu meraih tangan istri, kemudian mengejutnya. Kalau dulu kamu gak judes, belum tentu kita sekarang bisa sama-sama. Karena kamu judes itu, aku jadi pengen bales kamu. Pas kebetulan aku lagi didesak sama mama untuk nikah dan punya anak, jadinya aku kepikiran buat manfaatin kamu. Anissa sudah hendak menyahuti tetapi urung sebab. Mas itu pantinya kelewatan loh, ujarnya sembari menoleh ke belakang memastikan bahwa yang tadi ia lihat itu memang panti asuhan yang biasa ia datangi. Biarin aja, sahut Barah dengan santai. Kok biarin sih Mas? Kan kita mau ke sana. Anissa menatap heran suami. Kita ke tempat lain aja kalau pantinya udah kelewat. Hah? Mas ini gimana sih? Kalau tujuan udah kelewat, ya balik lagi aja. Ngapain malah nyari tujuan lain? Coba aku tanya sama kamu. Kalau misalnya waktu udah terlewati, emang bisa balik lagi? Anissa memukul lengan suaminya yang sedang mengemudi hingga pria itu mengadu. Itu beda konteks Mas. Suaranya terdengar kesal, namun Barah justru tertawa. Udah kamu nurut aja, kita ke tempat lain. Ke tempat lain itu kemana Mas? Masih ada nada kesal dalam suara wanita dua anak tersebut. Nanti juga kamu tahu sayang. Udah, mending kamu tidur aja deh. Nanti aku bangunin kalau kita udah sampai. Barah menoleh sekilas sambil mengusap kepala sang istri sebelum akhirnya kembali mengalihkan pandangan pada jalanan. Apa susahnya sih ngasih tahu kita ini mau kemana? Semprot Anissa. Nggak susah, tapi aku nggak mau kasih tahu kamu. Nyebelin banget sih Mas. Semakin kesal Anissa dibuatnya, namun Bara sepertinya tidak terpengaruh dengan kekesalan sang istri. Tetap tidak mau memberitahu tujuan mereka karena tidak berhasil membuat suaminya buka mulut. Anissa akhirnya memilih diam sembari melipat kedua tangan di depan dada. Bibir pun maju dan pandangan ia alihkan keluar jendela. Lagi-lagi sang pria hanya tersenyum melihat raut wajah tidak bersahabat yang ditunjukkan oleh istrinya dan memilih abai dengan hal itu. Tidak ada lagi percakapan di antara mereka sepanjang perjalanan. Anissa memilih diam karena bertanya pun percuma. Bara juga demikian, memilih fokus mengemudi karena jika bertanya pada istri, ia yakin akan diabaikan oleh wanita itu. Anissa beberapa kali terlihat menggelengkan kepala untuk mengusir kantuk yang mendera, berusaha tetap terjaga karena ingin tahu kemana suami akan membawanya dengan mengenali jalan yang mereka lalui. Karena merasa bosan, Anissa terkantuk-kantuk, tetapi masih berusaha untuk tetap terjaga hingga suara ponsel terdengar. Ia menoleh. Kenapa nggak diangkat teleponnya?
Wanita itu bertanya karena dering ponsel tadi berasal dari gawai milik sang suami. Tanggung lagi nyetir, nanti aja aku telepon balik kalau udah sampai, jawab Bara. Anissa mengalihkan pandangan keluar jendela, semakin dibuat bingung karena tidak mengenali jalan yang mereka lalui saat ini. Padahal rasanya sejak tadi ia memperhatikan jalan dan terakhir kali masih berada di jalan ibu kota yang ia kenali, tetapi sekarang sudah berada di jalan yang tidak familiar dengannya. Ini kita di mana, Mas? Kok kita ada di sini? Sebenarnya Mas ini mau bawa aku kemana sih? Mas mau nyulik aku ya? Tuding wanita itu menatap suami dengan mata memicing. Kayaknya sih nyulik istri sendiri nggak termasuk perbuatan kriminal, sahut Bara semakin membuat kesal istrinya. Anissa membuang pandangan ke arah lain dengan perasaan kesal karena suaminya yang keras kepala itu masih tidak mau memberitahu tujuan mereka memilih bersandar pada kursi dan menatap keluar melalui jendela. Bara memarkirkan mobil di sebuah tempat, menoleh ke kursi samping kemudian terkekeh. Yang dari tadi berusaha nggak tidur akhirnya tepar juga, gumamnya. Ia sempat beberapa kali melihat sang istri mengusir kantuk, melihat juga saat wanita itu terkantuk-kantuk sampai kepalanya menunduk dan beberapa kali hampir terjatuh, tetapi saat disuruh tidur istrinya menolak. Marah membelai pipi sang istri. Sayang bangun, kita udah sampai, ujarnya. Namun bukannya bangun, Anissa hanya bergerak sesaat dan mengusap pipi karena merasa terganggu, tetapi kembali terlelap. Sayang, kita udah sampai, tadi kamu nanya terus kita mau kemana? Sang pria kembali membangunkan istri, kali ini dengan cara mencubit pelan pipi wanita itu, tetapi masih tidak berhasil. Pria bernama lengkap Bara Adriano Prasetya itu diam untuk beberapa saat sembari berpikir, menatap wajah sang istri kemudian tersenyum, mendekatkan ke telinganya lalu membisikkan sesuatu. Anissa yang sebenarnya sudah tersadar sejak pertama suami membangunkan, segera duduk dengan tegak. Karena kesal ia sengaja berpura-pura tidur, tetapi sepertinya suami menyadari. Bara hanya terkekeh melihat istrinya merespon dengan cepat. Setelah ia membisikkan sesuatu, ia tahu wanita itu hanya pura-pura tidur saat melihat bola mata bergerak-gerak meski kelopaknya tertutup. Ayo turun, kita udah sampai, ujar Barah kemudian mengambil sesuatu dari kursi belakang dan menyodorkannya pada sang istri. Pakai ini biar nggak dingin. Ini apa? Tanya Anissa sambil menerima barang yang diberikan suami padanya. Itu jaket sayang, Barah menjawab seraya mengambil barang lain di kursi belakang. Anissa membeberkan jaket yang diberikan sang suami. Tebel banget mas, apa nggak kegerahan kita pakai jaket setebal ini? Menatap sang suami yang juga sedang mengenakan kain tebal itu. Udah, kamu pakai aja sebelum turun dari mobil, jawab Bara. Memangnya kita lagi di mana sih? Pria itu hanya tersenyum penuh makna. Nanti juga kamu tahu. Perasaan dari tadi mas ngomongnya kayak gitu deh, sebal Anissa. Ya makanya kamu pakai jaketnya, kita turun biar segera tahu kita lagi ada di mana. Wanita itu akhirnya menurut karena memang sudah penasaran sejak tadi kemana sebenarnya suami membawa ia pergi. Barah memakaikan topi jaket itu di kepala istri. Pakai juga topinya biar kamu gak kedinginan. Memangnya kita ini lagi di kutub utara, ketus Anissa. Udah cerewet, pakai aja, nurut sama suami.